Loh, kamu kenapa? Ini aku lagi kebingungan. Kebingungan kenapa? Bingung sama materi kolor. Oh, sini aku ajarin. Oh ayo, boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Nindya Ramadhani. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran fisika yaitu kalor. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa, dimulai. Jadi, apa sih tujuan kita belajar ini? Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu mengukur suhu dengan alat ukur dan satuan suhu yang tepat setelah melakukan percobaan. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung nilai pemuaian berbagai jenis zat dengan tepat setelah melakukan kegiatan dan membaca materi. Yang ketiga, itu peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan kalor dan permintaan kalor dengan benar setelah melakukan percobaan dan membaca uraian materi. Kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. 1 kalori adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram air untuk menaikkan 1 Celcius. 1 kalori sama dengan 4,18 Joule atau sama dengan 4,2 Joule, sehingga 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Nilai-nilai tersebut dinamakan tara kalor mekanik. Energi kalor didefinisikan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Asas Black menjelaskan tentang hukum kekekalan energi kalor. Jika dua benda berbeda suhu saling melakukan kontak, akan terjadi aliran kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu yang rendah, sehingga mencapai kesetimbangan termal. Asas Black berlaku jika sistem terisolasi. Maksudnya, tidak ada kalor yang masuk maupun keluar sistem. Salah satu cara mengisolasi sistem dengan memasukkan ke dalam kalorimeter persamaan energi kalor dalam sistem yang menurut asas Black sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q serap. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat supaya suhunya naik atau turun sebesar 1 Celcius atau 1 Kelvin. C sama dengan Q per M dikali delta T. Semakin kecil nilai kalor jenis, suhu akan lebih cepat naik. Sebaliknya, sebuah benda yang memiliki kalor jenis semakin besar membutuhkan kalor yang lebih banyak untuk menaikkan suhunya. Berikut adalah tabel yang menyajikan nilai kalor jenis beberapa bahan. Selain kalor jenis dikenal juga kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk menerima atau melepas kalor, sehingga dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1 Celcius atau 1 Kelvin. C sama dengan Q atau C sama dengan M dikali C. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh energi kalor. Perubahan wujud zat semacam ini dinamakan perubahan fisika. Fase zat atau wujud zat yang dipelajari dalam sub pokok ini ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud zat dapat dilihat pada bagan berikut. Proses perubahan wujud zat diawali dengan kenaikan atau penurunan suhu benda. Jika suhu benda mencapai titik didih atau titik lebur dan energi kalor masih diberikan, energi tersebut digunakan untuk mengubah wujud. Dalam proses perubahan wujud, terdapat 2 persamaan energi kalor, yaitu kalor perubahan suhu dan kalor perubahan wujud, sebagai berikut. Yang pertama, itu melakukan perubahan suhu zat membutuhkan energi kalor sebanyak Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Yang kedua, untuk melakukan perubahan wujud suatu zat membutuhkan energi kalor sebanyak Q sama dengan M kali L. Data praktiknya, kalor jenis benda menyesuaikan fase benda pada saat itu. Begitu juga nilai kalor laten juga menyesuaikan wujud atau fase benda. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, besi 0,2 kg dipanaskan sampai suhu 120 Celcius, lalu dimasukkan ke dalam 100 gram air bersuhu 30 Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilo
Celsius dan jenis kalor bersih 525 Joule per kilo Celsius, hitunglah suhu air campuran. Penyelesaiannya diketahui MA sama dengan 0,1 kg, MB sama dengan 0,2 kg, C air sama dengan 4200 Joule per kilo Celsius, C besi sama dengan 525 Joule per kilo Celsius, TA sama dengan 30 derajat, TB sama dengan 120 derajat. Ditanyakan TC, jawab, Q lepas sama dengan Q serap, MBCB, TB min TC sama dengan MACA, TC min TA. 0,2 525 120 min TC sama dengan 0,1 4200 TC min 30 105 120 min TC 420 TC min 30 120 min TC sama dengan 4 TC min 30 120 min TC sama dengan 4 TC min 120 5 TC sama dengan 240 TC sama dengan 48. Jadi suhu akhir campuran adalah 48 Celsius. Ternyata mudah kan? Soal kedua, kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air bermassa 200 gram dari suhu 20 Celsius hingga 60 Celsius adalah, penyelesaiannya diketahui M air sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg. Ditanyakan Q. Jawab, Q min M dikali C delta T. Q sama dengan 0,2 kg, 4200 Joule per kilo Celsius, 40 derajat Celsius. Q sama dengan 33.600 Joule. Jadi, kalor yang dibutuhkan adalah 33.600 Joule. Ternyata mudah kan? Sekarang kita akan mengerjakan soal. Soal pertama, benda X memiliki nilai kalor jenis lebih besar dibandingkan kalor jenis benda Y. Pernyataan yang tepat saat kedua benda dipanaskan dengan nilai kalor yang sama adalah yang A, benda X lebih lama mengalami kenaikan suhu dibandingkan benda Y. Yang B, benda X lebih cepat mengalami kenaikan suhu dibandingkan benda Y. Yang C, benda X dan Y membutuhkan waktu yang sama untuk kenaikan suhu. Yang D, benda X membutuhkan kalor yang lebih sedikit untuk menaikkan suhu dibandingkan benda Y. Jawabannya itu A. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kilo zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Celsius atau 1 Kelvin. Zat yang mempunyai nilai kalor jenis yang besar akan sulit panas. Perilaku tersebut menjadikan benda X lebih lama untuk mengalami kenaikan suhu. Hal ini dikarenakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu berjumlah besar. Ternyata mudah kan? Soal kedua, bejana pada suhu 10 Celsius diberi kalor sebesar 2000 Joule. Pemberian kalor menyebabkan bejana mengalami kenaikan suhu sehingga suhunya menjadi 90 Celsius. Kapasitas kalor bejana sebesar A. 10 Joule per Kelvin, B. 15 Joule per Kelvin, C. 20 Joule per Kelvin, D. 25 Joule per Kelvin, E. 30 Joule per Kelvin. Penyelesaiannya diketahui delta T sama dengan 90 derajat, min 10 derajat sama dengan 80 derajat. Q sama dengan 2000 Joule. Ditanyakan itu C. Jawabannya itu C sama dengan Q per delta T sama dengan 2000 Joule per 80 derajat sama dengan 25 Joule per Kelvin. Jadi kapasitas kalornya sebesar 25 Joule. Jadi jawabannya D. Ternyata mudah kan? Soal selanjutnya, dua logam bermassa sama yaitu aluminium dan tembaga diberi kalor yang sama. Pemberian kalor menjadikan tembaga lebih cepat panas daripada aluminium. Pernyataan yang tepat terkait dua logam adalah yang A, perubahan suhu aluminium lebih besar daripada tembaga. Yang B, kapasitas kalor tembaga lebih besar daripada aluminium. Yang C, kalor jenis tembaga lebih kecil daripada aluminium. Yang D, perubahan suhu kedua benda sama. Yang E, tembaga lebih cepat memuai.
Jadi jawabannya itu adalah C, karena perilaku tembaga yang lebih cepat panas menunjukkan respon terhadap kalor lebih cepat dibandingkan aluminium. Kondisi ini dimungkinkan karena nilai kalor jenis dari tembaga lebih kecil dari kalor jenis aluminium. Ternyata mudah kan? Soal selanjutnya, sebanyak 80 gram emas bersuhu 30 Celcius diberi kalor sebesar 1512 Joule jika kalor jenis emas 126 Joule per kilo Kelvin. Suhu akhir emas setelah diberi kalor sebesar A 80 Celcius, B 90 Celcius, C 120 Celcius, D 150 Celcius, dan E 180 Celcius. Penyelesaiannya diketahui M emas sama dengan 80 gram sama dengan 0,08 kg, T emas sama dengan 30 derajat, Q emas sama dengan 1512 Joule, C emas sama dengan 126 Joule per kilo Kelvin. Ditanyakan T akhir. Jawabannya Q sama dengan M dikali C dikali delta T 1512 sama dengan 0,08 dikali 126 delta T. 1512 sama dengan 10,80 delta T. Delta T sama dengan 150. T akhir min T awal sama dengan 150. T akhir min 30 sama dengan 150. T akhir sama dengan 150 ditambah 30 sama dengan 180 Celcius. Jadi suhu akhir emas setelah diberi kalor sebesar 180 Celcius. Ternyata mudah kan? Soal selanjutnya, grafik tersebut menyatakan hubungan antara suhu terhadap kalor. Diketahui kalau jenis es sama dengan 0,5 kal per G Celcius, kalau jenis air sama dengan 1 kal per G Celcius, dan kalor lebur es sama dengan 80 kal per G. Jika massa es 1,5 kg, total kalor yang diperlukan sebesar A. 247,5 kJ, B. 268,8 kJ, C. 324,2 kJ, D. 354,6 kJ, E. 383,8 kJ. Penyelesaiannya diketahui CS sama dengan 0,5 per G Celcius, C air sama dengan 1 kal per G Celcius, L sama dengan 80 kal per G, M sama dengan 1,5 kg sama dengan 1500 gram, T awal sama dengan min 10 derajat, T akhir sama dengan 80 derajat. Ditanyakan Q total. Jawab Q1 sama dengan M dikali CS dikali delta T sama dengan 1500 dikali 0,5 dikali 0 min 10 sama dengan 7500 Joule. Q2 sama dengan M dikali L sama dengan 1500 dikali 80 sama dengan 120.000 Joule. Q3 sama dengan M dikali C air dikali delta T sama dengan 1500 dikali 1 dikali 80 min 0 sama dengan 120.000 Joule. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q total sama dengan 7.500 Joule ditambah 120.000 Joule ditambah 120.000 Joule. Q total sama dengan 247.500 Joule sama dengan 247,5 kJ. Jadi total kalor yang diperlukan sebesar 240,5 kJ. Ternyata mudah kan? Soal selanjutnya, jika 1 kg zat seperti dalam tabel di atas bersuhu sama dan diberikan kalor sama banyak, zat yang paling cepat panas adalah A. Perak, B. Raksa, C. Baja, D. Besi, E. Tembaga. Jawabannya adalah B. Raksa. Karena makin kecil nilai kalor jenis, zat tersebut memerlukan sedikit kalor untuk menaiki suhu dan mengubah wujudnya. Pada kasus di atas, urutan zat yang paling cepat panas ke yang paling lama panas adalah raksa, perak, tembaga, baja, dan besi. Ternyata mudah kan?
Soal selanjutnya, sebanyak 80 gram es bersuhu minus 10 Celcius dimasukkan ke dalam gelas dengan kapasitas kalor 20 kal per Celsius. Kemudian sebanyak 150 cc air bersuhu 90 derajat dimasukkan ke dalam gelas. Diketahui kalau jenis es sama dengan 0,5 kal per G Celsius, kalor jenis air sama dengan 1 kal per G Celsius, dan kalor beres sama dengan 80 kal per G, dan massa jenis air sama dengan 1 G per cm3. Jika dianggap tidak ada pengaruh kalor dari lingkungan, suhu akhir campuran adalah A 26 Celsius, B 34 Celsius, C 40 Celsius, D 52 Celsius, dan E 64 Celsius. Penyelesaiannya diketahui M1 sama dengan 80 gram, T1 sama dengan min 10 Celsius, C1 sama dengan 20 kal per Celsius, M2 sama dengan 150 cc sama dengan 150 mili sama dengan 150 gram, T2 sama dengan 90 Celsius, C1 sama dengan 0,5 kal per G Celsius, C2 sama dengan 1 kal per G Celsius, L sama dengan 80 kal per G. Ditanyakan TC. Jawab. Q lepas sama dengan Q serap. M2 C2 delta T sama dengan C1 delta T ditambah M1L ditambah M2 C2 delta T. 150 dikali 1 90 min TC sama dengan 20 dikali 0 dikali min 10 ditambah 80 dikali 80 ditambah 80 dikali 1 dikali TC min 0. 13.500 dikurang 150 TC sama dengan 200 ditambah 6.400 ditambah 80 TC. 13.500 dikurang 150 TC sama dengan 6.600 ditambah 80 TC. 230 TC sama dengan 6.900 TC sama dengan 30 Celsius. Jadi suhu akhir campurannya adalah 30 Celsius. Ternyata mudah kan? Soal selanjutnya, 2 air dalam gelas dicampurkan seperti pada gambar berikut. Nilai perbandingan massa air A dan air B adalah A 3:5, B 4:5, C 4:9, D 5:1, dan E 5:3. Penyelesaiannya diketahui TA sama dengan 5 Celsius, TB sama dengan 45 Celsius, TC sama dengan 20 Celsius. Ditanyakan MA banding MB. Jawab. Q lepas sama dengan Q serap, MB C TB min TC sama dengan MAC TC min TA. MB 45 dikurang 20 sama dengan MA 20 dikurang 5. 25 MB sama dengan 15 MA. MA per MB sama dengan 25 per 15 sama dengan 5/3. Jadi perbandingan MA dibanding MB sama dengan 5:3. Ternyata mudah kan? Soal selanjutnya, suatu wadah berisi air 160 gram bersuhu 30 Celsius dicampurkan dengan 120 gram air dari wadah lain yang suhunya tidak diketahui. Pada saat dicampurkan, diperoleh suhu air 45 Celsius. Suhu air 120 gram sebelum dicampurkan adalah A 40 Celsius, B 50 Celsius, C 65 Celsius, D 75 Celsius, dan E 85 Celsius. Penyelesaiannya diketahui M1 sama dengan 160 gram sama dengan 0,16 kg, T1 sama dengan 30 Celsius, M2 sama dengan 120 gram sama dengan 0,12 kg. Ditanyakan T2. Jawab. Q lepas sama dengan Q serap, M2 C di T2 min TC sama dengan M1C TC min T1. 0,12 dikali T2 min 45 sama dengan 0,16 45 min 30. 0,12 T2 min 5,4 sama dengan 7,2 min 4,8. 0,12 T2 sama dengan 7,8. T2 sama dengan 65 Celsius. Jadi suhu air 120 gram sebelum dicampurkan adalah 65 TC. Ternyata mudah kan? Soal selanjutnya, perhatikan pesan-pesan berikut. 1. Suhu awal. 2. Kalor jenis. 3. Massa jenis. 4. Kalor laten. 5. Perubahan suhu. Besar kalor perubahan wujud zat dipengaruhi oleh
besaran yang terdapat pada angka A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4, E 4 dan 5. Jawabannya adalah D, karena kalau perubahan wujud dipengaruhi oleh massa zat dan kalor laten. Kalor laten setiap zat berbeda-beda sesuai dengan jenis zat. Besar kalor laten juga tergantung dari fasenya. Misalnya, kalor laten lebur dan uap memiliki nilai berbeda untuk setiap zat, sehingga memenuhi harga kalor yang dibutuhkan untuk berubah wujud secara fisik. Jadi, besaran yang berpengaruh adalah 3 dan 4. Ternyata mudah kan? Gimana? Paham kan? Iya, ternyata materi kalor itu mudah ya. Makasih ya Nindya. Sama-sama.